Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, senang sekali kembali berjumpa lagi dengan pelajaran sosiologi. Apakah hari ini sudah siap untuk kita belajar? Siap. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketua kelas Amar Sigap, silahkan disiapkan dan kita berdoa. Semua bersiap. Berdoa menurut ajaran masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Amar yang sudah memimpin doa. Perlu Bapak sampaikan kembali bahwasanya penting bagi kita untuk berdoa ya, karena segala sesuatu dan kita ini adalah umat beragama, khususnya beragama Muslim. Setiap segala sesuatu yang akan kita lakukan hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah begitu. Baik, hari ini kondisi kelas sudah aman. Ada satu tidak masuk ya? Iya. Baik, kita absen terlebih dahulu. Oke, kita absen. Anak-anak yang dipanggil namanya tolong merespon dengan baik. Amar Sigap Damara. Hadir, Pak. Aryo Damar. Hadir, Pak. Alfi Uswatun. Hadir, Pak. Destra Suci. Hadir, Pak. Nining Triani. Hadir, Pak. Nova Wahyu. Hadir, Pak. Krisna Handayani. Hadir, Pak. Putri Zahira. Hadir, Pak. Indri Mailana. Hadir, Pak. Sandi Ahmad. Hadir, Pak. Surya Dharma. Hadir, Pak. Tasya Indriani. Hadir, Pak. Nur Alia. Hadir, Pak. Denny Febri Lesmana. Hadir, Pak. Dian Apriani. Sakit. Oh sakit ya ini ya, betul duduknya. Iya. Dian hari ini sakit. Baik anak-anak yang sudah siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan sebuah motivasi ya untuk kita semuanya. Nah, namun sebelum ke motivasi, Bapak menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Setelah mempelajari materi ini nanti, ya, harapan anak-anak mampu untuk mengidentifikasi pengertian nilai dan norma. Kemudian anak juga mampu menganalisis perbedaan nilai sosial dan norma sosial. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu mengklasifikasikan jenis-jenis nilai dan norma sosial. Nah, jadi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu motivasi hari ini, ya, diikuti dengan baik. Nah, motivasi kita berkaitan dengan konsentrasi games. Judulnya itu, ya. Nah, ini dia. Nah, lihatlah kotak di bawah ini, ya, dan sebutkan warnanya. Ingat, ini perintahnya nih. Siap? Oke. Iya. Merah, biru, kuning, 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 putih, biru, putih, hijau, merah, hijau, merah, biru, ungu. Baik, selanjutnya nih, lihatlah tulisan di bawah ini dan sebutkan tulisannya, bukan warnanya. Siap? Siap. Oke. Hijau. hijau, Kuning, hitam, putih, merah, putih, ungu, hitam, merah, putih, ungu, hitam, kuning, kuning, merah, hijau, ungu. Baik, selanjutnya lihatlah tulisan di bawah ini dan sebutkan warnanya, bukan tulisannya. hijau, Biru, putih, merah, hijau, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah,
Baik. Nah, nih. Setelah melihat dan menyebutkan jenis warna pada gambar yang kedua, ya. Mengapa ada perbedaan atau lebih lambat bahkan kadangkala salah? Siapa yang berani mengemukakan pendapat tentang permainan tadi itu, motivasi tadi? Nah, kenapa di gambar kedua dan ketiga itu bahkan lebih lambat bahkan kadang salah gitu ya? Kalau pada gambar pertama gampang sekali ya, kita disuruh dua warna tok gitu ya, gampang sekali. Kemudian yang kedua sebutkan tulisannya, bukan warnanya. Kemudian berikutnya ya. Nah, pada permainan ini kecenderungan kenapa kok salah ya? Faktor pertama yang terpenting adalah karena kurang apa? Ya, kurang memahami perintahnya, kurang konsentrasi dengan perintahnya, sehingga apa yang diperintah dengan apa yang disebutkan berbeda. Nah, harapan Bapak hari ini kita masih berkonsentrasi penuh untuk pembelajaran hari ini. Ya, masih bisa konsentrasi ya? Karena siapa-siapa yang bisa berkonsentrasi dia akan berhasil dalam belajar begitu. Tapi kalau hari ini belajarnya kamu nanti kemana-mana pikirnya ingat apa ya? Ingat nasi goreng di rumah misalnya, tentu tidak bisa konsentrasi begitu ya. Jadi makanya hanya orang-orang berkonsentrasi nanti akan berhasil dalam belajarnya. Dan orang akan melakukan dengan baik ketika dia melakukan dengan konsentrasi, fokus gitu. Nah, kalau ada yang gagal fokus hari ini, tolong fokus dulu sebentar ya. Baik. Selanjutnya ya nih. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini tentang nilai dan norma sosial ya, perlu Bapak ingatkan ya, bahwasanya pertemuan kita kemarin sebelum materi hari ini itu tentang interaksi sosial ya. Masih ingat ya, interaksi sosial ya. Nah ini, jadi pada pertemuan sebelumnya tentang nilai dan norma ini kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Ya, masih ingat interaksi? Arya, ingat? Coba deh sedikit, apa itu interaksi? Interaksi itu seperti hubungan antar sesama atau hubungan timbal balik antar satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan satu orang yang disebut sebagai interaksi individu dengan individu. Kemudian interaksi antara satu orang dengan dua orang disebut interaksi individu dengan kelompok. Kemudian interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dua orang atau lebih disebut interaksi kelompok dengan kelompok. Baik, itu materi kita sebelumnya. Pada materi hari ini tentang pengertian nilai dan norma. Nanti setelah ini ya, Bapak akan menayangkan sebuah video ya, video sebuah permasalahan atau masalah yang muncul dari nilai dan norma sosial ini. Kemudian nanti anak-anak seperti yang LKPD sudah bagian kemarin ya, tugasnya mengikuti LKPD ya, menganalisis video, kemudian secara berkelompok ya, menganalisis kelompoknya seperti yang sudah bagi kemarin ya. Kemudian tugas masing-masing kelompok ya, nanti Bapak tampilkan. Oke, untuk tugas masing-masing kelompoknya saya ingatkan kembali. Nih, kelompok 1 ya, sebelum video saya tampilkan, kelompok 1 tugasnya nanti menganalisis video dari sudut pandang pengertian nilai dan norma sosial. Itu kelompok 1. Masih ingat ya tugasnya ya, di LKPD sudah dibagikan. Kemudian kelompok 2 menganalisis video ya dari sudut pandang perbedaan nilai dan norma sosial. Kemudian kelompok ketiga menganalisis video dari sudut pandang jenis-jenis nilai dan norma sosial. Kemudian yang kelompok 4 tugasnya adalah menganalisis video ya dan memberikan solusi dari permasalahan yang muncul dari video itu. Jadi video ini video sebuah permasalahan yang kita dituntut untuk mampu memberikan solusi gitu ya, memberikan alternatif solusi di tengah-tengah masyarakat itu apa solusinya dari masalah yang akan tampil ini. Ya, bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita lihat dulu videonya baru nanti kita duduk berkelompok ya. Oke. Dilihat, diperhatikan dengan sesama.
supaya nanti bisa mengerjakan tugasnya. Oh, itu yang anunya Pak RT. Oh, itu akan ada jembatan. Nanti belok kiri, nanti terus ada gardu kan? Ke kanan sedikit sudah sampai. Warna apa Pak? Merah. Oh. Terus Pak? Saya Pak, badhe dari Tanglet. Menawi dalemipun Setyamiku lewati pundi nggih Pak? Oh, niku Mas, jenengan manggilan iki. Nggih wonten jembatan. Iku mang munggah. Nah, niku terus ngalir kedik. Ya. Nah, sedaya pengen gardu. Ah. Nah, niku sak lek gardu niku wonten omah marep ilen. Iya. Nah, niku daleme. Oh, iya. Nomor 3 saking Oh, nomor niku 3. nggih. Ya. Nggih, nggih. Kasih ya, Pak. Nggih, sami-sami. Bensinnya habis ya Mas? Buka tap. Buka apa? Apa yang mau dibuka? Iki tutupe iki lho. Oh, berapa Mas? Sasah, santai bae. Jelangkung, Mbak. Jelangkung, Mbak.
Baik. Inilah video yang akan kita analisa ya dari rangkaian video pertama tadi sampai dengan terakhir itu akan kita analisis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah cukup jelas dengan videonya? Perlu diputar ulang? Tidak ya? Oke, kalau tidak silakan anak-anak bentuk kelompok seperti yang sudah dibagi kemarin. Silakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan. Baik, kalau sudah duduk berkelompok, selanjutnya anak-anak boleh melakukan diskusi dengan tugas masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 silakan berdiskusi untuk menganalisis video itu, menganalisis videonya dari sudut pandang pengertian nilai dan norma sosial. Kelompok 2 juga begitu, ya, menganalisis video dari sudut pandang perbedaan nilai dan norma. Kemudian kelompok 3 menganalisis video itu dari sudut pandang jenis, ya. Kemudian kelompok 4 memberikan solusi alternatif, ya, dari permasalahan yang ada di video tersebut, ya. Tentukan di bagian mana masalah itu terjadi dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah tersebut. Silakan. Sambil diingat-ingat video tadi ya, video yang ditampilkan tadi itu, supaya kita mudah untuk menganalisanya. Kemudian untuk memperdalam daripada analisisnya, boleh dibuka LKPD, materi ajar yang udah Bapak share kemarin ya, di buku tulisnya atau buku belajarnya dibuka kembali materi ajarnya supaya lebih mendalam dan lebih bisa berpikir kritis begitu. Ya, waktu kita 6 menit. Bagaimana? Ada kendala? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Anak-anak kelompok 3 itu menganalisis video tadi dari sudut pandang jenisnya. Berarti anak-anak mencari tadi ya di video itu jenis-jenisnya itu apa gitu. Kan di materi ajar kan sudah ada. Kemudian coba dicari di video tadi di mana letaknya gitu. Kelompok 1 bagaimana? Aman ya? Ya, masih ingat videonya kan? Iya. Untuk mendalami video tadi boleh dari bahan ajar ya. Ya, di dalam des itu dikaitkan dengan video itu. Nanti disampaikan. Tulisannya bagus ya, rapi, nanti dibacakan. Nanti hasil diskusinya nanti Bapak akan nilai ya. Maka dibuat serapi mungkin, seindah mungkin begitu supaya bisa dibaca. Oke. Sudah bisa kita mulai presentasinya? Baik, kalau sudah bisa, presentasi kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Oke, Amar ya. Baik, Amar nanti silakan ke depan. Kemudian presentasikan dengan baik ya. Boleh diawali dengan salam, kemudian diperkenalkan ya dari mana, siapa begitu. Begitu juga untuk kelompok yang lain juga begitu. Teknik presentasinya dengan baik ya, dengan baik. Jadi jangan langsung saja gitu ya. Baik, silakan Amar Sikap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kelompok yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Sigap Gamara. Saya berasal dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis video dari sudut pengertian nilai dan norma sosial. Secara umum, nilai adalah prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku sosial yang memiliki nilai sosial tersebut. Nilai sosial adalah ide atau konsepsi masyarakat tentang yang baik atau yang buruk. Nah, dari video tadi, di situ kita diajarkan bahwa yang baik
akan mendapatkan hasil yang baik, dan yang buruk maka akan mendapatkan hasil yang buruk. Dan norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari video tadi mengajarkan kita contoh perilaku dalam kehidupan di masyarakat dan di sekolah, seperti menghormati yang lebih tua dan tidak enggan untuk mengucapkan terima kasih terhadap sesama. Mungkin hanya itu. Untuk dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok lain kalau ingin bertanya tentang dari sudut pandang pengertian nilai dan norma ya. Ya. Ada? Kelompok 2 ada yang ingin bertanya tentang pengertian disampaikan oleh Amar Sikap tadi? Kelompok 3 ada? Kelompok 4 bagaimana? Oh, kelompok 3 ada. Silakan, Sandi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Apa perbedaan nilai dan norma itu secara lebih dikasih aplikasi? Nilai dan norma. Perbedaannya. Jadi sebenarnya nilai dan norma itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok 2, namun saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian atau perbedaan nilai dan norma. Ya, boleh. Pada presiden nanti lebih luasnya akan dijelaskan di kelompok 2 ya. Ya. Tapi Amar boleh silakan sampaikan secara singkat saja dulu seperti apa. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu ringkasnya. Ya, sudah diberikan pengantar oleh Amar bahwasanya kalau nilai itu hanya sebatas pandangan ya tentang baik dan buruk, pantas tidak pantas, kemudian layak nggak layak begitu. Tapi kalau norma sudah aturan tentang iya aturannya berlaku di masyarakat. Nah itu. Nah baik, masih ada pertanyaan kira-kira kelompok 4 ada bertanya? Tidak cukup ya berarti ya. Baik, kalau cukup kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup, Ahmad. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang ingin tampil? Indri ya. Ya, silakan Indri maju. Kemudian dibuka dengan baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentang menganalisis video dari sudut pandang perbedaan nilai dan norma sosial. Kita lihat dari videonya dulu. Pengertian dari nilai sosial merupakan pandangan baik atau buruk, benar atau salah, iya atau tidak dari masyarakat. Berikutnya yaitu pengertian norma sosial. Norma sosial merupakan aturan patokan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat sebagai petunjuk perintah, anjuran dan larangan. Jadi norma itu lebih peraturan, sedangkan nilai lebih ke pandangan manusia mengenai baik atau buruknya. Jika kita lihat video tadi, pada video keempat ada siswa yang membayar jajannya itu dengan tangan kanan. Itu termasuk penerapan nilai. Yang video pertama bertanya alamat. Yang pertama menanyakan alamat, dia tidak turun dari rombongan. Termasuk dalam penerapan Norma sosial. norma sosial ya. Terus apa lagi? Sudah? Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Indri sudah menjelaskan tadi perbedaan dari nilai dan norma sosial. Tadi pada kesempatan kelompok 1 Sandi bertanya ya.
perbedaannya apa? Ini sudah dijelaskan oleh Indri. Apakah cukup jelas oleh Sandi dan kelompoknya? Sangat jelas. Sangat jelas ya. Sudah bisa bedakan ya Sandi ya? Ya, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kelompok yang lain, kelompok 4, ada yang ditanyakan? Tentang perbedaan nilai dan norma sosial? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Dan Indri, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Indri dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dari kelompok 3 diwakili oleh siapa? Sandi. Sandi, ya, silakan Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sandi Ahmad Tirza dari perwakilan kelompok 3 akan mencoba membacakan hasil dari analisis video dari sudut pandang jenis nilai dan norma sosial. Nilai sosial menurut Notonegoro ada 3 nilai materi. Yang pertama adalah nilai material, nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya itu seperti rumah untuk tempat kita bertidur atau yang lainnya. Yang kedua adalah nilai vital, nilai berguna untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidupnya. Dari video tadi kita bisa mengambil contoh dari yang seseorang yang memberikan bensin untuk motor yang sedang mogok. Nah, di situ kalau tidak ada bensin, motor itu tidak akan jalan. Jadi itu salah satu contoh nilai vital. Untuk nilai rohani, yang ketiga adalah nilai rohani, nilai yang berguna bagi kebutuhan rohani spiritual manusia yang sifatnya universal. Itu biasanya lebih ke refreshing kita, untuk refreshing diri kita. Kemudian untuk nilai untuk norma-normanya, dari video tadi dapat kami simpulkan ada norma kesopanan, yaitu dalam menanyakan alamat. Dia di situ dijelaskan orang itu berhenti terlebih dahulu, lalu melepas helmnya dan bertanya dengan sopan. Itu termasuk norma kesopanan. Lalu ada juga saat orang yang menaiki sepeda unta yang tinggi-tinggi itu, ketika bertemu orang yang lebih tua, mereka itu turun dulu. Mereka turun dulu dan mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua dengan merendahkan kepalanya. Kemudian dicontoh video yang ada membeli. Dia membeli dan menggunakan tangan kanan, lalu berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Itu salah satu contoh norma kesopanan. Dan mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok 3. Mungkin ada yang bertanya? Silakan jika ada yang bertanya dari kelompok lain tentang jenis, nilai dan norma. Kalau ada, kelompok 2 bagaimana? Cukup paham? Kelompok 1? Kelompok 4? Oke, kalau paham semuanya maka untuk pembahasan nilai dan norma boleh ditutup, Sandi. Mungkin sekian analisis dari kami. Apabila ada salah-salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah juga. Nah, baik, ini yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 diharapkan mampu memberikan solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan nilai dan norma di masyarakat. Cukup banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan nilai dan norma di masyarakat. Tadi yang di video hanya sebagian kecil ya, hanya tayangan kecil singkat saja. Kalau kita mau lihat di masyarakat sesungguhnya tentu lebih banyak gitu. Maka minimal ya yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ini sedikit solusi alternatif gitu ya. Meskipun belum tentu juga solusi ini akan bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu. Minimal pada masyarakat tertentu ya. Ini bisa diberikan solusi ini. Baik, dipersilakan kelompok 4 siapa yang ingin tampil ke depan? Aryo, ya silakan Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alenda Maricaksono. Di sini saya
saya akan memberikan sedikit solusi dari kelompok kami mengenai sebuah permasalahan yang sudah ditayangkan pada video tersebut. Yang pertama, terdapat sebuah permasalahan yang mana terdapat seseorang yang ingin bertanya tetapi tidak menggunakan etikanya yang baik, tidak mematikan kendaraannya, tidak turun dari kendaraannya, sehingga dia disasarkan oleh orang tersebut. Yang kedua, ada orang yang bertanya dengan menggunakan sopan santunnya, turun dari kendaraan, mengucapkan salam, sehingga ia akan diberikan alamatnya yang sesungguhnya. Permasalahan yang kedua, terdapat seseorang yang sedang kehabisan bahan bakar, ditertawakan, dan ada orang yang memberikan bahan bakar minyak tersebut dan tidak mau dibayar. Nah, dari dua permasalahan ini dapat kita tarik sebuah solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, perlunya pendidikan kesopanan itu sejak dini. Betapa pentingnya pendidikan tersebut, karena pendidikan kesopanan itu apabila tidak diterapkan sejak dini, maka kehidupan di masyarakat nantinya akan hancur. Karena fondasi di suatu masyarakat tersebut adalah tata krama, etika, dan sopan santun, yang mana hal-hal tersebut akan mendukung kehidupan masyarakat yang rukun, bergotong royong, dan juga masyarakat yang berazaskan kekeluargaan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, solusi lainnya adalah kita perlu menanamkan pada diri kita sendiri. Tidak perlu untuk memberikan kepada orang lain dulu, setidaknya untuk diri kita sendiri, bagaimana kita untuk menerapkan hal tersebut, menerapkan sopan santun tersebut, dan kita bayangkan bagaimana jika kita berada di posisi yang sedang kesusahan tersebut. Maka solusinya ada dua, yaitu pendidikan sejak dini dan juga kesadaran diri kita sendiri. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, Arya sudah memberikan alternatif solusi. Barangkali dari kelompok lain menemukan solusi lain, nggak apa-apa, kita tambahkan. Ya, Sandi, kenapa? Jika tidak ada pendidikan sejak dini dan tidak ada kesadaran, kita seperti apa? Yang pertama, jika tidak ada dua hal tersebut, maka kehidupan di masyarakat akan hancur. Akan terjadi disintegrasi sosial di masyarakat tersebut. Dan saya rasa hal tersebut tidak mungkin tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena seseorang yang anak-anak itu pasti punya orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak mau mendidik dengan sopan santun. Saya rasa setiap orang tua pasti akan memberikan pendidikan dininya kepada anaknya supaya tahu sopan santun dan tahu hal yang lebih baik. Seperti itu. Iya. Gimana, Sandi? Cukup jelas ya? Baik. Kira-kira kelompok lain ada? Jelas? Baik, kalau jelas silakan Arya ditutup presentasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak, 4 kelompok sudah tampil, sudah masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Di kelompoknya tentu dari permasalahan yang muncul ya, dari video tadi ya, ada 4 kegiatan video ya. Video yang pertama tadi itu tentang apa? Iya, orang yang ingin menanyakan sebuah alamat, kemudian tidak mau turun dari motor, tidak matikan mesin, tidak buka helm. Nah, kemudian setelah itu dia bertanya, dan oleh orang yang ditanya tadi itu diberikan alamat palsu ya, iya alamat palsu, sehingga dia kesasar sampai ke kuburan. Nah itu, inilah balasan orang-orang yang ketika bertanya tidak sopan, tindakan tidak santun begitu, akhirnya disasarkan orang gitu. Dan ini harapannya tidak terjadi pada anak nanti. Anak nanti kalau bertanya ya, tanya sebuah alamat, ikutilah rangkaian video yang berikut tadi, yang kedua tadi itu ya. Diawali dengan turun dari
motor, dimatikan mesinnya, kemudian dibuka helmnya, permisi dengan baik, kemudian bertanya. Apalagi orang yang ditanya itu kan orang yang lebih tua ya. Nah, maka harapannya seperti itu. Kemudian yang video kedua tentang apa? Tentang apa, bensin. Tentang Bensin. iya, seseorang yang kehabisan bensin di jalan ya. Kemudian ada orang lain yang bertanya, kemudian malah merendahkan, mengejek, membuli dan seterusnya itu. Kemudian datang lagi orang lain yang memberikan pertolongan dengan memberikan bensin ya. Nah ini, ya ini terdapat dua penerapan tentang nilai sosial juga ada ya. Nilai sosial, bagaimana kita merupakan orang lain di jalan raya, membantu orang lain. Terus berkaitan dengan norma juga begitu ya, norma sosial. Nah, jadi untuk video yang kedua itu kedua itu ya, kedua atau ketiga? Kedua ya. Kedua itu orang mana itu? Orang timur ya, kalau tidak salah orang Papua, orang timur gitu. Tapi dia tinggal di mana? Di Jogja atau di Jawa. Nah, di Jogja itu kan ciri khasnya orangnya sopan santun, lemah lembut, gotong royong begitu ya. Jadi meskipun dia bukan orang asli Jogja, tapi dia menerapkan itu, menggunakan sopan santun. Setelah dibantu, dia ingin mengganti dan seterusnya, itu dengan bahasa yang santun tentunya. Nah, video motor kehabisan bensin itu contoh konkret dari nilai vital. Nah, sebagai pengertiannya nilai vital adalah nilai yang mendukung untuk aktivitas. Kalau tidak ada barangnya itu, tidak nilai itu, maka aktivitasnya tidak akan terjadi atau tidak bisa dilaksanakan. Motor kalau nggak ada bensinnya pasti nggak jalan. Maka bensin merupakan nilai vital dari motor begitu. Dan contohnya lain banyak sebenarnya ya. Kemudian video keempat tentang kehidupan anak sekolah ya. Kalau beli di kantin seperti apa? Tangan kanan. Iya, memberikan uang dengan tangan kanan. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Ya, makan duduk. Ini penerapan dari nilai-nilai sosial ya. Tuh. Jadi ketika itu sudah kita terapkan, maka kita aman gitu. Dan kelompok 4 tadi juga sudah memberikan alternatif solusi dari masalah-masalah yang muncul. Ya, masalah yang muncul itu ada beberapa. Satu, dia bertanya nggak pakai sopan santun. Nah itu. Terus yang kedua, orang kesusahan malah ditawakan itu. Nah, solusi yang diberikan oleh kelompok 4 tadi sudah cukup jelas. Ya, penanaman nilai dan norma itu dari sejak dini. Ini penguatan materi yang dapat kita berikan. Pertama, tentang nilai sosial. Tadi sudah dijelaskan, nilai sosial adalah pandangan tentang baik dan buruk, pantas tidak pantas, layak tidak layak, tentang perilaku seseorang. Oleh Profesor Natonegoro itu dibagi menjadi 3. Tadi sudah cukup jelas. Yang pertama itu adalah nilai material. Pengertiannya adalah nilai material adalah nilai yang berguna untuk jasmani. Kalau digambarin contohnya apa deh? Makanan ya. Makanan gunanya untuk jasmani apa rohani? Rohani. Kalau rohani itu bukan makanan ya. Yang penting dia makan sehat, dia punya tenaga. Nah itu. Kemudian di sini ada juga lagi pakaian. Ya, pakaian merupakan kebutuhan jasmani apa rohani? Jasmani ya. Pakaian itu digunakan selain untuk nilai-nilai estetika, tapi dipakai untuk melindungi diri dari panas, melindungi dari hujan. Ya. Kemudian kalau kita kedinginan pakai baju yang tebal dan seterusnya. Itu gunanya untuk jasmani. Dan contoh lain banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dari mulai kita bangun tidur, kita sudah menggunakan itu. Contoh, bangun tidur kita mandi ya. Mandi itu memerlukan sabun. Sabun itu untuk jasmani apa rohani? Jasmani ya. Sekalipun tidak kita makan, tetapi untuk betul kulit kita gitu ya. Nih ada yang kulitnya apa nih? Sawo matang ya. Ada sawo belum matang. Ada sawo yang sudah terlewat matang. Itu sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu mengenai diferensiasi sosial. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital itu nilai yang berguna untuk mendukung aktivitas itu. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Apa contohnya? Banyak.
Kalau di video tadi motor, bensin untuk motor. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, motor untuk sekolah atau motor untuk gojek. Gojek, Ya? iya ngegojek. Ya kan? Betul. Kita mau ngojek, nggak punya motor. Jadi nggak jadi aktivitas ngojeknya kan? Gitu. Atau pas kita sudah bekerja sebagai gojek, tiba-tiba motor kita rusak. Akhirnya hari itu dia tidak melaksanakan aktivitas gojek. Contoh lain lagi? Buku untuk belajar. Berarti buku adalah nilai vital untuk belajar. Kemudian yang lebih konkret lagi ini mungkin yang ada yang suka mancing misalnya, ya. Kita mancing, ya. Nilai vitalnya apa? Pancing dong. Kalau nggak ada pancing kita nggak jadi mancing, begitu. Dan aktivitas yang lain banyak sekali. Nah itu. Berarti nilai vital adalah nilai yang mendukung untuk aktivitas. Kemudian ada nilai kerohanian atau rohani, ya. Kalau kerohanian itu berkaitan dengan apa ya? Dengan pikiran, jiwa gitu ya. Dan itu contoh karunia tentu refreshing. Kalau sore JJS nih, mungkin anak muda nih JJS setiap sore. Yang setiap kita lakukan 5 kali sehari, sholat atau beribadah. Itu juga merupakan contoh dari nilai rohani. Oke, ini tentang nilai menurut Profesor Notonegoro. Kalau nilai itu hanya berupa anggapan pantas gak pantas, tapi kalau norma sudah sampai kepada patokan, namanya patokan. Berarti sebagai sentral, sebagai acuan kita, ya. Kemudian norma sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, norma agama. Di situ ada gambar ini ya, gambar orang ngaji itu norma agama. Norma agama berarti aturan-aturan atau patokan-patokan yang berkaitan tentang agama. Batasan-batasan tentang agama di situ norma agama itu. Kemudian yang berikutnya norma biasanya tahapannya norma hukum di belakang, tapi nggak apa-apa. Kita coba norma hukum. Ada gambar norma hukum di sini, penerapan norma hukum? Ada nomor 5. Nomor 5 itu penerapan dari norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh negara, aturan negara. Dalam hal ini aturan tentang berlalu lintas. Itu contoh produk dari norma hukum. Kemudian norma apa lagi? Norma kesopanan. Di gambar ini apakah ada norma kesopanan? Nomor 4. Ya, norma 3 juga ya. Nomor 3 ini menerapkan norma kesopanan atau melanggar norma kesopanan? Ya, di mana dia duduk kakinya di atas ya, tidak sopan. Kemudian norma apa lagi? Kesusilaan. Ingat, norma kesusilaan berkaitan dengan moral. Ya, iya, hati nurani, moral itu. Nah, kalau di gambar ini yaitu pada nomor 2 iya, nomor 4 iya, begitu ya. Ada moral situ, ada nilai moral situ, ya. Terus yang berikutnya norma apa lagi? Kebiasaan. Kebiasaan itu fault wise ya. Kemudian yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Di sini ada pada nomor 4 juga ada tuh. Dilakukan secara berulang-ulang. Tapi itu dianggap baik gitu ya. Nah, dan kemudian perbedaan nilai dan norma lagi, kalau di nilai itu sanksinya masih sangat lemah. Perbedaan nilai norma, sanksinya kalau di nilai itu masih sangat lemah. Kalau di norma sosial sudah mulai tegas. Kalau sampai ke masuk norma hukum, berarti sanksinya adalah penjara atau pidana. Tapi kalau yang lain, norma kesopanan, norma kesusilaan, itu biasanya sanksinya belum sampai ke penjara ya. Tapi biasanya sanksinya gimana? Bagaimana sanksinya ketika orang-orang itu melanggar norma kesopanan? Dicemooh, diejek, siapa lagi tuh? Dibully ya tuh. Itu sanksinya, kan masih tatarannya masih rendah ya, itu. Jadi itu kira-kira ya materi tentang nilai dan norma kita. Selanjutnya, iya sudah habis. Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, ini penguatan yang Bapak berikan. Tolong diingat-ingat, jangan sampai dilupakan. Selanjutnya anak-anak silahkan membuka kembali LKPD-nya dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD, tugas individualnya. Ya, waktunya tidak lama, waktunya 5 menit saja. Ya, di sebaliknya itu, ya, di kertas sudah siapkan itu bisa dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan LKPD-nya.
Ayo dikerjakan dengan baik karena ini akan Bapak nilai sebagai nilai kognitifnya ya, nilai pengetahuannya. Kalau jalan diskusi tadi Bapak ambil sebagai nilai sikap dan keterampilannya, sikapnya ya, sikapnya. Nilai keterampilannya hasil diskusi nanti dikumpulkan kembali untuk dinilai nilai keterampilan. Tulisan sekali lagi tolong yang rapi. Jangan sampai tulisannya tidak bisa dibaca. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Amar nampaknya sudah selesai ya. Sudah duduk manis. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Putri, tulisannya rapi. Iya, Pak. Ah, iya dong, yang rapi itu biar bisa dibaca. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Silakan dikumpulkan tugas mandirinya. Ya, Pak. Ketua kelas Amar, silakan dikumpulkan, diambil pekerjaan temannya. Ya, hasilnya dikumpulkan ya, hasil diskusi ya, dikumpulkan. Ya, terima kasih Amar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menutup kegiatan belajar kita ini ya. Namun sebelum kita tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kita simpulkan materi kita hari ini ya, mulai dari pengertian nilai sosial dan norma sosial sampai kepada klasifikasi jenis nilai dan norma sosial. Siapa kira-kira yang ingin mengungkapkan ya, menyimpulkan tentang pengertian nilai sosial terlebih dahulu? Ada? Silakan, satu orang yang ingin menyimpulkan pengertian nilai sosial. Siapa? Ya, Arya. Nilai sosial itu adalah seperti pandangan Ya. atau aturan tentang baik Dan buruknya, tentang tingkah laku. dan tidaknya itu dalam kehidupan masyarakat. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk norma sosial, siapa yang ingin menyimpulkan pengertian norma sosial ada? Silakan, Amar. Norma sosial itu kayak pasokan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ya, patokan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Berarti tidak sembarangan kita berperilaku ya. Ada patokan, ada norma. Dan ingat, norma di masing-masing tempat tinggal kita pasti berbeda-beda. Nah, maka ikuti norma yang berlaku di masyarakat di mana tempat kita tinggal. Dan belum tentu sama gitu ya. Tapi kalau norma hukum ya sudah pasti sama dari mulai Sabang sampai Merauke. Kecuali ayo dari Sabang Merauke itu ada satu Hah? Dari Sabang sampai Merauke ada satu provinsi yang tidak lagi masuk Indonesia. Apa itu? Timur gitu ya. Jadi Sabang sampai Merauke ada satu provinsi yang tidak lagi masuk ke dalam Indonesia gitu ya, yaitu Timur. Nah, baik. Dengan demikian ya, pertemuan ini sudah bisa kita akhiri. Kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini ya, kita lakukan sebuah refleksi. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana pengalaman dari anak-anak semuanya? Hari ini kita akan menampilkan video ya. Kalau kemarin kita kan tidak menampilkan video, hari ini kita menampilkan video, menganalisis video.
siapa yang ingin mengungkapkan ya perasaannya dengan pembelajaran hari ini? Silakan, siapa? Putri, boleh mengungkapkan perasaannya, bagaimana kesannya dengan belajar kita hari ini? Sangat menyenangkan sih Pak, lebih ngerti juga karena dijelaskan lebih detail tentang norma-norma, kan awalnya nggak tahu tentang itu, terus lebih jelas sih. Lebih jelas ya, karena ada gambarnya, Ada gitu. gambarnya, Baik ya. ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, kalau tidak ada berarti kita akan coba pertahankan proses belajar seperti ini ya, Iya, Pak. supaya ya anak-anak juga paham ya, kita juga terbantu ya dari media-media yang ada ini. Nah itu barangkali kalau memang tidak ada pertemuan kita akhiri sampai di sini saja. Kemudian sebagai penutup, oh ya jangan lupa ya, bahasanya pertemuan kita yang akan datang ya, kita akan membahas ya tentang perilaku menyimpang. Mulai hari ini, mulai malam nanti, anak sudah bisa buka materinya ya, materinya tentang perilaku menyimpang dari nilai dan norma ini. Kan ada tuh ya nilai norma tapi nggak bisa berjalan dengan baik sehingga terjadi penyimpangan. Nah itu. Jadi untuk materi berikutnya adalah tentang perilaku menyimpang. Sudah bisa dibuka-buka, dipelajari minggu depan baru kita bahas. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Semua bersiap. Berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang, perlu saya ingat kembali, tolong jaga kesehatan ya, dengan olahraga, dengan makan bergizi, kemudian juga memakai masker kemana-mana ya, karena ini memang kondisinya masih pandemi. Gunakan protokol kesehatannya begitu. Baik, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini, setelah ditutup, boleh pulang, boleh keluar dengan tertib ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.